Benar, tapi papa langsung pulang karena dengar anak cowok papa pacaran sama cewek yang bukan darah bangsawan. Hah? Jadi rakyat jelata, kenapa darah kamu bisa berubah menjadi biru? Hah? Saya saya Dia minum aku paksa minum ramuan biru. Kenapa? Gak boleh. Orang kita yang darah biru aja boleh minum ramuan merah. Masa mereka yang darah merah gak boleh minum ramuan biru sih? Chelsea, kamu tahu sepenting apa ramuan biru itu? Ramuan itu sengaja disimpan biar nanti jika anak kamu berdarah merah, kamu bisa ubah dengan ramuan itu. Buat apa? Oh, papa takut kali ya cucu papa nanti bakal bernasib sama kayak jaga mulut kamu ya Chelsea. Apa-apaan ini? Yan, lebih baik kita pergi ke sana aja, yuk. lepasin Kak, gue nggak bisa ninggalin si Chelsea. Gimana kalau dia nanti Tenang aja, papa kita bukan orang yang suka main kekerasan kok. Hanya saja Chelsea sudah keterlaluan. Jadi seperti yang lu dengar barusan, papa kami bukan bangsawan berdarah biru asli. Iya, kalau emang bapak lu darahnya merah, harusnya dia tahu dong nggak boleh diskriminasi kayak gitu karena rasanya gak enak coy didiskriminasi cuman gara-gara lu bukan darah biru. Justru karena dia tahu, dia nggak mau anak dan cucu-cucunya mengalami hal seperti itu. Makanya kita berdua disuruh untuk punya pasangan sesama darah biru. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu sekarang kan udah jelas intinya kita nggak bisa bersama Kak. Soal itu, pengumuman dikarenakan maraknya ramuan biru dan ramuan merah yang disalahgunakan sebagai alat pemerasan serta penipuan, sekolah kita akan mengadakan tes darah hari ini kepada semua murid. Sumpah, gimana dong Kak ini? Gimana apanya? Emangnya lu pernah nipu semenjak darah lu berubah jadi warna biru? Iya, lu tahu kan di sekolah ini ada kantin khusus berdarah biru. Nah, gue sempet jajan di sana, coy, dan bahkan gue juga sempet ke kantor kepala sekolah minta diskon karena darah gue biru. Waduh, nekat juga lu ya. Duh, gimana nih? Selanjutnya, lanjut Pian. Heh, takut kan lu? Siapa suruh darah biru lu itu palsu? Mampus lu. Pian, cepetan lanjut. Ini banyak yang ngantri. Bu, sebelumnya saya minta maaf. Sini tangannya. Gak usah banyak ngomong. Selanjutnya, udah buruan pergi. Tolong yang namanya Pian mana dan silahkan maju ke sini. Duh, mampus gue. Maaf Bu, saya yang maksa Pian buat minum ramuan biru dan diskon uang sekolah itu juga saya yang maksa Bu. Chelsea. Saya juga Bu yang maksa Pian buat minum ramuan biru biar dia bisa diterima oleh keluarga kami. Edward. Mohon maaf sebelumnya, mungkin kalian salah paham dengan pengumuman sebelumnya. Sebenarnya tes darah ini dilakukan untuk mencari putri tunggal kerajaan kentang yang telah hilang belasan tahun. Anjir, kerajaan kentang, kerajaan terkaya dan tertua yang ada di dunia ini. Dan tes darah barusan ini membuktikan bahwa Pianlah putri tunggal yang hilang itu. Apa? Saya? Gak mungkin Bu, darah saya merah dan cuman berubah biru gara-gara saya minum ramuan biru. Ramuan biru hanya bertahan 24 jam dan jika lewat dari 24 jam efeknya masih ada, berarti orang tersebut adalah darah biru sungguhan alias bangsawan asli. Gue putus sama Ethan kemarin gara-gara lu, Ian. Si Ethan bilang semenjak ada Justin dia baru sadar kalau dia suka sama lu. Apa? Gak mungkin, orang gue dulu pernah nembak dia dan ditolak kok. Dia gak suka gue. Lu pernah nembak dia? Ini artinya lu pernah suka sama dia? Pernah, tapi sekarang udah enggak. Karena sekarang gue udah sukanya sama Justin. Apa? Lu secepat itu, Ian, suka sama cowok lain? Ethan? Gue udah putusin Chelsea demi elu, Ian. Dan lu malah sukanya sama Justin. Lu kok gak hargai gue gitu sih, Ian? Eits bro, mundur. Gue takut lu emosi dan gak sengaja mukul Pian. Hah? Gua? Mukul? Gak mungkin sial. Ian, kalau lu mau punya pacar, jangan Justin. Masih banyak cowok yang lebih baik. Contohnya siapa, Tan? Gue gak bisa punya teman cowok di sekolah ini gara-gara lu. Maksud lu? Lu pikir gue gak tahu? Setiap kali kalau ada cowok yang berniat deketin gue ataupun berteman sama gue, pasti langsung lu ancam kan? Ian, Kak, kayaknya lu salah paham deh. Dan bahkan gak cuma cowok, Ian. Dia juga bilang ke cewek-cewek sekolah ini kalau lu cuma mau temenan sama cowok doang. Makanya temen lu cuma Ethan doang. Sampai mereka semua ngecap lu cewek pick nih. Chelsea, lu jangan sembarangan lu ya kalau ngomong. Ian, gua bisa jelasin. Tolong dengerin gua, Ian. Gak ada lagi yang perlu dijelasin. Selama ini sebenarnya gue sadar kok gue gak punya teman tuh gara-gara lu. Cuman gue pikir ya udahlah selama gue ada lu, gue gak masalah gitu loh, karena lu temen gue dari kecil kan. Tapi ternyata gue salah coy. Lu beneran kagak mau masuk kelas nih, Ian? Gak, malu gue berantem sama Ethan plus Chelsea diliatin sama seisi sekolah. Aduh, mau taruh di mana muka gue? Kenapa malah senyum lu? Lu seneng lihat kita berantem? Enggak, gue cuman tiba-tiba inget aja tadi lu bilang lu suka sama gue. Gue bilang gue suka sama lu.
Sejak kapan kagak ada tuh? Yakin, orang perkelahian lu sama mereka disiarkan secara langsung? Maksud lu? Si Chelsea, dia ngelabrak lu sambil nge-live biar orang-orang tahu kalau lu perebut cowok dia. Tapi siapa sangka kalau cowoknya sendiri yang ternyata bermasalah. Tapi ya, lihat sisi positifnya aja. Sekarang semua murid cewek jadi tahu kalau lu mau berteman sama mereka. Dan buat cowok-cowok, pasti bakal mulai deketin lu. Emangnya lu gak marah kalau ada cowok lain yang deket-deket gue? Ya, gimana ya? Emangnya gue siapa? Kan gue bukan pacar lu. Plus, lu bebas mau milih pacaran sama siapa aja. Dan gue nggak ada hak buat ngelarang lu. Ya, tapi gue maunya sih lu. Boleh gak sih? Kenapa malah lu yang nembak gue sih? Habis lu kelamaan nembak guanya. Lagian ya, ini bukan pertama kalinya juga gue nembak cowok. Jadi apa jawaban lu, mau apa kagak? Ya maulah, orang gue aja udah repot-repot pindah sekolah biar bisa satu sekolah sama elu. Sumpah Iya. kalau ada yang denger omongan lu barusan, lu bakal dikira stalker ya, Ge. Ya biarin orang gue nggak macem-macem kan. Lu juga kok yang nembak gue duluan. Iya kan? Ya, iya sih. By the way, lu sama Ethan gimana? Iya, gak gimana-gimana. Paling ntar juga baikan lagi. Cuman ya pastinya gue bakal jaga jarak. Karena sekarang kan gue udah punya pacar. Pinter. He forgot about my birthday. Guys, kayaknya si Jono lupa deh kalau hari ini aku ulang tahun. Coba kita video call dia dan siapin kue plus lilin. Lihat dia sadar gak? Halo sayang. Happy birthday! What? Whose birthday is it? It's mine. He forgot about my birthday. It's not your birthday. Your birthday is August 21st. Yeah, but every day is my birthday. What? Anyway, isn't it cute? Oh yeah, where'd you get it from? It's from Pickermon by Chokomori. Oleh-oleh legend yang sekarang ada di Bali. Store-nya gede pol. Bener-bener sebanyak itu pilihannya. Dan hari ini aku borong Momoro, bolu gemas motif sapi khas Chokomori yang varian original dan double choco. Buat warga Bali dan sekitarnya yang mau beli juga udah gak perlu beli jauh-jauh lagi. Karena sekarang di Bali udah ada. Lihat toh, emakku seneng kalau aku borong beginian. Langsung kita coba yang double choco. Karena ngiler banget weh. Lihat nih. Lucu motif sapinya. Dan gendut super fluffy gitu cake-nya. Ini dipping coklatnya juga tebel pol. Langsung aja kita coba. Beneran deh pas dikunyah itu soft banget dan enak. Plus ini feelingnya juga double banyaknya. Dan ada potongan real coklatnya. Jadi pas dimakan ada gerinjel-gerinjel gitu. Puas banget sih ini. Tapi yang original juga nggak kalah enak. Cake-nya super fluffy. Motifnya sapi gemoy terus. Feelingnya nih. Creamy banget. Manisnya juga pas. Yang ini juga ada potongan real coklatnya. Pokoknya kalian wajib cobain sih. Karena Momoro cuman bisa dibeli di store Chokomori aja. Hello? Vivian, where are you? Sekarang lu pilih, Yan. Gua yang kerjaannya mafia atau dia yang kerjaannya dosen. Kenapa gue mendadak disuruh pilih? Yang gak dua-duanya. Dasar bocah bikin pilihan begitu. Apa kata lu? Bocah. Weh, gue yakin lu berdua tuh pasti kembar kandung. Tapi kenapa bisa sampai kepisah sih? Soal itu gue juga nggak tahu. Gue lupa semua ingatan masa kecil gue dan tiba-tiba aja gue udah dibesarin sama bos mafia. Duh, gue jadi nyesel ketemuin mereka berdua. Yan, gawat lu. Lu harus lihat papan pengumuman. Nih, udah gue fotoin. Duh, apaan sih, Cel? Pagi-pagi udah heboh aja lu. Ish, lihat dulu. Itu Pak Dukas ngeluarin pernyataan kalau lu terlibat dalam aksi mafia dan lu bakal dikeluarin dari kampus ini. Apa? Wah gila anjir tuh dosen. Pak, apa-apaan ini maksudnya? Saya dikeluarin. Loh, emangnya salah? Kalau mahasiswi terlibat dengan mafia, ya artinya udah merusak citra kampus dan pantas dikeluarkan dong. Kan itu peraturannya. Apa? Lagian ya, kenapa sih kamu kepo banget sampai harus ngurusin masalah keluarga orang lain? Udah bagus tuh anak sial saya hilangin pas kecil. Kenapa malah kamu pertemukan dia sama saya? Sabar, emangnya Bapak gak senang apa bisa ketemu sama kembaran Bapak? Maksud saya logikanya kan semua orang bakal seneng ya kalau ketemu sama kembaran mereka, saudara mereka sendiri. Enggak. Saya nggak suka kalau harus berbagi muka ini dengan orang lain. So silahkan pergi dan saya mau mulai ngajar sekarang juga. Gila, dari pernyataan Bapak kayaknya Bapak bukan orang baik-baik deh. Apa jangan-jangan Bapak jadi dosen pengganti di sini juga karena Bapak yang bikin Pak Bram kecelakaan lagi? Kamu ini ngomong apa sih? Ya pastinya enggak lah.
Pak Bram itu panutan saya. Bohong, Bapak yang bikin Pak Abram kecelakaan biar Bapak bisa ngajar di sini kan, ngaku, Pak. Kamu ini jangan asal ngomong ya kalau nggak mau bernasib sama kayak dia. Lepasin. Lepasin dia kalau lu nggak mau metong sekarang juga. Kenapa sih gue nggak bisa jadi dosen dengan tenang? Loh, lu? Hai Pian, sorry banget gue diem-diem install penyadap suara di HP lu. Takut kejadian begini berulang lagi. Wah gila, gue barusan diselamatin sama mafia kayak lu. Dan lu kenapa kepikiran buat nyadap HP gue, Cahaya? Well, itu karena gue nggak beneran lupa ingatan dan gue tahu sebusuk apa kembaran gue pas kecil. Emangnya pas kecil lu diapain sama kembaran lu itu? Dia sempet coba bakar gue hidup-hidup pakai bensin dan api, tapi gagal karena ketahuan orang lain. Terus dia juga sempat mencoba nusuk gue pakai cutter ataupun gunting, dan akhirnya ya dia dorong gue dari tebing pas kita lagi camping. Wah gila, gue masih nggak nyangka orang sesinting itu bisa jadi dosen coy di kampus gua. Dan makasih banyak ya lu udah selamatin nyawa gua. Lu kira gue nolongin lu itu secara cuma-cuma? Waduh, kenapa mendadak feeling gua nggak enak ya? Jadi tangan kanan gue, dan gue anggap kita impas. Deal? Fuji lagi. Capek nggak sih apa-apa Fuji? Tren ala Fuji lah, ciki pisang kesukaan Fuji lah. Bahkan ya sebelum Fuji nyobain ciki pisang ini, aku juga udah nyobain kali. Dan emang enak sih. Cuman gara-gara Fuji ini ciki jadi susah banget dicarinya. Feelingku diborong sama fansnya deh. Anyway, ini Banana Bites original dari si Wonhye. Pas kalian makan ini ciki, berasa kayak makan susu tahu nggak? Karena dia melting di mulut gitu dan manisnya juga nggak lebay. Pas deh di aku. Teksturnya juga nggak kayak snack lain yang crunchy. Ini jauh lebih soft. Plus ciki pisang ini kan manis ya. Jadi cocok deh buat yang lagi bosan makan ciki asin pernis Cina. Terus dicarinya gampang banget lagi. Tinggal ke Alfamart terdekat dari rumah kalian. Kata aku buruan sih cari sekarang daripada kehabisannya kan. Habis.